warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armawita, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Kimia Universitas Riau. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dan ingat patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang laju reaksi. Apa sih itu laju reaksi? Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah produk dan bertambahnya hasil produk dalam satuan waktu. Nah, laju reaksi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor suhu. Yang kedua, faktor luas permukaan. Yang ketiga, faktor konsentrasi. Dan yang keempat dipengaruhi oleh faktor katalis. Nah, untuk memperdalam pemahaman kamu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mari simak percobaan berikut ini. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita akan melakukan percobaan faktor laju reaksi tentang suhu. Kita sediakan alatnya, yaitu ada gelas ukur, kemudian gelas yang untuk berisi air panas, dan gelas yang untuk berisi air dingin, serta 2 tablet vitamin C. Nah, kita masukkan dulu yang pertama, air dingin sebanyak 100 ml ke dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya, air panas yang telah disediakan kita masukkan ke dalam wadah yang telah diberi label sebanyak 100 ml. Kita tuangkan. Oke, selanjutnya kita sediakan stopwatch sini dan kita tuangkan pil atau tablet vitamin C ke dalam wadah masing-masing secara bersamaan. Nah, dapat dilihat di sini pada air panas sudah mulai terlihat adanya gelembung-gelembung gas yang menandakan pada air panas laju reaksi lebih cepat dibandingkan pada air dingin. Nah, hal ini dengan adanya pengaruh suhu menyebabkan tumbukan yang ada pada partikel bergerak sangat cepat sehingga laju reaksi berlangsung dengan cepat. Kita perhatikan waktunya. Nah, kita lihat di sini pada waktu 3 menit 50 detik pada air panas, tablet vitamin C sudah larut dan warna airnya sudah sangat kuning. Nah, sedangkan pada air dingin dapat terlihat tablet vitamin C masih sedikit belum larut atau masih terlihat kepingan-kepingannya, menandakan bahwasanya pada air panas laju reaksi lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan air dingin. Nah, oleh sebab itu faktor laju reaksi tadi dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan yang kedua, yaitu faktor laju reaksi oleh luas permukaan bidang sentuh. Nah, kita mempersiapkan bahannya sama seperti pada percobaan pertama. Namun pada percobaan yang kedua kita menggunakan 3 jenis ukuran atau bentuk dari pil tablet vitamin C. Nah, yang pertama kita menggunakan serbuk, yang kedua kepingan, dan yang ketiga berupa tablet utuh vitamin C. Nah, kita tuangkan air sebanyak 100 ml ke gelas yang pertama. Nah, kita tuangkan sebanyak 100 ml ke gelas kedua. Dan 100 ml air ke gelas yang ketiga. Oke. Kita masukkan pil vitamin C ke dalam labelnya yang masing-masing sesuai ukurannya. Dan tidak lupa kita hidupkan stopwatch. Nah, dapat dilihat di sini
pada luas permukaan bidang sentuh yang serbuk, laju reaksinya cepat. Dan pada bentuk kepingan masih sedikit lambat, dan pada tablet itu belum terjadi reaksi apapun. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwasanya semakin kecil ukuran suatu tablet vitamin C, maka luas permukaan bidang sentuhnya semakin besar, sehingga tumbukan antar partikel yang ada di dalamnya semakin banyak, dan itulah yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Nah, bisa kita lihat pada stopwatch untuk yang laju reaksi dengan menggunakan luas permukaan bidang sentuh berupa serbuk, sebelum waktu 1 menit dia sudah habis bereaksi. Dan untuk bentuk yang kepingan, pada waktu 1 menit ini masih mengalami reaksi, sedangkan pada tablet vitamin C masih belum mengalami reaksi apapun. Oke, kita sampai ke percobaan yang ketiga. Nah, di sini faktor laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi. Di sini kita menggunakan bahannya itu dengan air cuka, kemudian dengan air cuka yang ditambah dengan air, serta tablet vitamin C dengan bentuk berupa kepingan. Nah, untuk yang pertama kita tumbahkan air cuka sebanyak 100 ml. Nah, untuk yang cuka tambah air itu dengan perbandingan 1:1. Sebanyak 100 ml juga kita tumpahkan. Oke. Nah, kita masukkan kepingan tablet vitamin C ke dalam wadahnya masing-masing. Kita hidupkan stopwatch. Nah, di sini untuk yang air cuka terlihat sedikit ada perubahan warna yang menandakan laju reaksi sudah berlangsung. Dan pada air cuka tambah air masih lebih lambat dibandingkan dengan cuka saja. Nah, di sini menandakan bahwasanya semakin besar konsentrasi suatu reaktan, maka laju reaksi semakin cepat karena adanya perbedaan atau tumbukan antar partikel yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat dengan adanya pengaruh konsentrasi yang besar. Nah, dapat dilihat di sini pada waktu 53 menit saja sudah terlihat perubahan warna pada air cuka. Ini terlihat sudah mulai menguning. Nah, untuk yang pada air cuka tambah air pada saat 1 menit 11 detik masih terlihat belum ada perubahan warna. Nah, setelah ditunggu selama 3 menit 56 detik pada air cuka, dapat terlihat bahwasanya air lebih keruh dibandingkan pada air yang ditambah cuka. Nah, yang menandakan bahwasanya laju reaksi pada air cuka ini lebih cepat, dan dapat dilihat bahwasanya kepingan dari tablet vitamin C sudah mulai larut pada air cuka. Oke, kita lanjut ke percobaan yang keempat. Di sini adalah faktor laju reaksi yang dipengaruhi oleh adanya penambahan katalis. Nah, bahan yang perlu disiapkan di sini ada cuka, kemudian pemutih, dan 3 pentul jarum pentul yang dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Nah, untuk yang pertama ini sudah disediakan air cuka dengan perbandingan 1:1 ditambah dengan pemutih. Kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi label. Oke, selanjutnya kita masukkan pemutih.
dalam gelas yang telah diberi label. Dan kita hidupkan stopwatch. Nah, dapat dilihat bahwasanya pada gelas yang cuka ditambah pemutih sudah terdapat adanya gelembung gas yang menandakan laju reaksi telah terjadi hanya dalam waktu 13 detik saja. Nah, untuk yang air cuka masih terdapat gelembung gas yang sangat sedikit, dan pada pemutih belum terdapat sama sekali gelembung gas. Nah, dengan di sini yang bertindak sebagai katalis itu adalah cuka, di mana dengan adanya penambahan cuka menyebabkan laju reaksi cepat berlangsung karena penambahan katalis menyebabkan energi aktivasi suatu reaksi semakin kecil sehingga laju reaksi akan semakin cepat berlangsung. Ternyata setelah waktunya 4 menit 25 detik pada air cuka dan pemutih terdapat warna kecoklatan pada jarum pentulnya yang menandakan perkaratan mulai terjadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya cuka di sini adalah sebagai katalis yang dapat mempercepat laju reaksi dalam reaksi ini. Nah, jadi ingat ya, faktor-faktor laju reaksi itu ada 4. Yang pertama suhu, yang kedua luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat katalis. Sekian pembelajaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, semoga percobaan hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.